Halo, selamat malam. Enggak, mendingan kalau sekarang. Mendingan sih, keras banget. Oh ya udah. Aduh, Jadi nggak usah pakai apa-apaan. jantung gue sakit banget tau. Kenapa aku bisa begitu? Enggak, tadi gue habis vaksin kedua. Oh. Terus Oke, vaksin pertama kapan? vaksin pertama gue itu 9 April kalau nggak salah. Oh ya lama itu, nggak ada yang sebulan ya. Coba dong lo tanya soal vaksin ke gue coba. Tapi lo vaksinnya dari mana dan kayak apa tuh ininya, brandnya? Dari mana? Dari kantor. Terus vaksinnya gue Sinovac. Oh sama. Gimana Iya. tuh lo? Gak pernah yang gue sakit gak? Di vaksin tuh rasanya, jadi kan gue tuh ini nama acaranya tuh vaksin serentak BUMN kan. Terus Ya. rame banget, kayak satu hari tuh 5.000 orang. Buset, di mana itu? Adalah satu daerah di sebuah Bandung. Aduh, Oh, sakit. tapi kayak maksud gue di stadion atau apa di kantor atau gimana? Kalau gue di kolam renang nih, di Eldorado. Serius, gue nggak bohong, di Eldorado. Ada doranya nggak? Loh gitu. Terus rame banget sih, parah sih. Tapi kalau di Jakarta mah kayaknya dipusatin di ini ya, Senayan ya. Iya. Kalau di Jakarta tuh gue pernah lihat di Istora. I see. Cuman kabar-kabarnya Sinovac tuh mau habis tau. Wah, ngerti deh gue. Yang penting gue disuntik dulu deh, pertama. Tapi pertama sama kedua itu sama ya? Sama-sama Sinovac kan? Nggak boleh yang pertamanya Sinovac, terus keduanya Sinopharm gitu atau... Gimana kalau lu coba aja gimana? Ntar lu kasih tahu ke gue. Pas gue pertama Sinovac, terus ternyata yang kedua kali kata kantor gue, anjir habis, kita yang lain aja ya, gitu. Gue tuh pas, jadi kan ceritanya gue udah registrasi, terus udah ngantri. Nah terus sampailah nih, gue di meja disuntiknya kan. Terus gue tanya nih sama ininya, yang nyuntikan tuh udah serius banget nih, kacau dia kayak gak bisa bercanda pisan. Gue tanya, gue tanya kan, ini merek vaksinnya apa ya, gue bilang. Terus kata dia Sinovac. Dalam hati gue bilang kayak, aduh, teaser kayak atau apaan kayak. Iya. Lu orang yang pro nggak nih sama vaksinasi ini? Menurut gue at least gue pro. Kalau lu tanya pro atau enggak, gue pro. At least itu effort sih. Walaupun harus ada lebih banyak orang yang divaksin untuk tahu efeknya. Tapi kalau nggak ada bad news, jadi menurut gue sih so far so good. Tapi kan tetap aja kalau misalkan lebih banyak orang yang dites, berarti kan kita lebih bisa lihat hasilnya works atau enggak. Mungkin emang nggak ada side effect, tapi mungkin sebenarnya nggak menangkal virus itu juga kan bisa aja kan. Lo udah ini belum? Lo udah lihat kasus di India sama di Ceko belum? Gue tahu, tapi kalau yang India, yang Ceko gue nggak tahu. Gue lupa, tapi ya gue nggak tahu nih negara apa nih. Jadi gini, tapi ini nggak hoax, maksudnya ini kejadian di sebuah negara di Eropa ya. Ya, yang di India tuh kan salah satu salah satu bukan indikator sih, pemicunya adalah glorifikasi vaksin. Ya, gue ngerti maksud lo. Wah itu, tapi di India tuh ngeri banget sih. Kayak kemarin kan dia nyampe 400.000 case per hari. Iya benar, itu parah sih di sana. Parah banget sih. Gue kayak anjir ngeri banget. Indonesia itu akarnya dari glorifikasi vaksin ya. Walaupun sebenarnya yang divaksin tuh sebenarnya belum sebanyak itu, but they glorified anyway juga. Justru India itu termasuk salah satu yang tercepat divaksin. Ini gue sumbernya dari Pandemic Talk sih. Jadi India tuh bilang katanya intinya, nih gue udah banyak banget nih warga gue yang divaksin gitu. Terus ya itu tiba-tiba kayak
Serem banget sih itu, parah. Iya. Mungkin orang tuh kayak nggak ngerti ya gunanya vaksin, bedanya sama protokol kesehatan tuh sebenarnya harus tetap dilakukan. Takut juga sih sebenarnya bakal kayak gitu Indonesia. Nah, menurut lo ya, ini kan kita sama-sama awam nih. Menurut lo, Indonesia bakal se-ekstrem itu nggak gelombang kedua? Gue juga nggak tahu sih. Kita tuh udah masuk udah selesai gitu gelombang pertamanya atau masih terus? Gue juga nggak tahu sih. Sebenarnya gue tuh agak kagum sih sebenarnya karena kita tuh reckless banget kan. Tapi seems like people are recovering gitu loh. Oh gitu ya, menarik tuh. Coba gimana? Gue juga nggak ngerti karena maksud gue dibanding sama awal COVID yang kayaknya orang tuh nggak nyangka mereka bisa dapat COVID, terus habis itu many people died. Ya sekarang banyak sih orang juga ya meninggal karena COVID juga. Tapi kayaknya orang tuh bisa bilang, oh yaudah lo ntar sembuh juga kok. Terus habis itu mereka beneran sembuh gitu loh. Banyak juga orang gitu. Jadi sih gue nggak ngerti di dalam penanganannya itu apa yang berubah, atau mungkin dari cara kita, gue nggak ngerti lah intinya. Dikatakan apa gitu. Atau memang gue aja yang ignorant. Jadi karena orang sekitar gue tuh pada sembuh, berarti di luar sana juga pada sembuh. Mungkin juga gue juga ngeliatnya kayak gitu karena I'm not looking at data. Tapi gue takut kalau ngomongin vaksin, gue takutnya itu malah jadi lebih lengah karena mereka nggak bisa ngebedain antara gunanya vaksin sama lo tetap menggunakan protokol kesehatan gitu. Dan gue juga takutnya pemerintah lengah karena dari vaksin di kantor 100%. Gitu. Gue takut gitu sih. Karena kantor kan ngeluarin duit kan untuk vaksin. So, betul banget. Gitu. Sebenarnya banyak sih yang bisa dibahas dari pervaksinan ini. Gue kasih satu contoh gini. Pokoknya intinya itu kan glorifikasi vaksin itu terjadi di India sama di sebuah negara ya di Eropa. Gue nggak tahu Ceko atau apalah. Terus kalau masalahnya gue tuh sama pervaksinan ini gue termasuk yang skeptis ini. Karena pemerintah tuh dari awal pandemi tuh, kita udah pasti lah lihat kayak yang nggak serius, terus setengah-setengah, peraturan yang tumpang tindih, terus kemarin wali kota Solo ada kayak Jokowi siapa? Gibran. Katanya mudik ke Solo nggak boleh, tapi kalau udah wisatawan silakan. Gue kayak. Iya benar. Kayak cuman di Indonesia tuh menurut gue ajaib sih. Di balik ada isu dimanipulasinya data data case perharinya. Cuman orang Indonesia tuh kayaknya tuh emang mager sih nih. Kayak mager. Iya kayak mager aja, kayak mager gue tuh merelatekannya tuh orang Indonesia mager terus jadinya intinya jarang keluar terus ya udah. Jadi kita tuh gini-gini aja. Iya sih. Mungkin yang bikin gue ngeliatnya kayak ternyata nggak separah itu mungkin karena kita tuh banyak magernya kali ya. Itu dia. Maksudnya kayak yang aneh, kita gelombang satu aja belum lewat tapi kayak yang ya udah sudah stagnan aja gitu. Iya benar. Grafiknya udah mulai stagnan sih tau gue. Tapi mungkin juga dan menurut gue adalah orang yang kena itu adalah orang yang satu emang unprotected. Dan yang kedua adalah mereka nggak ke-detect. I see. Penjual di jalanan. Iya. Mereka kan nggak masuk radar kan mungkin ya. Dan mungkin mereka tuh nggak dapat akses untuk di institusi kesehatan yang bisa nge-record terus masuk data nasional gitu. Jadi mana tahu sebenarnya ada pemulung yang sebenarnya meninggal karena COVID, tapi memang dia nggak seek help ke rumah sakit atau ke wisma atlet atau kayak kemana lah. Dan akhirnya dia nggak record gitu. Berapa banyak orang yang kayak gitu juga gitu. Lo mau tahu nggak gimana ceritanya gue bisa kena COVID? Gimana? Kala itu lagi. Gimana ya? Iya, kala itu. Tapi ini menurut gue lucu banget. Kala itu
lagi pandemi, itu bulan Desember, di mana tuh kalau di Bandung tuh lagi case-nya tuh lagi tinggi-tingginya. Cuman in the other hands tuh gue harus tetap masuk karena kebetulan saat itu project gue tuh lagi hektik lah gitu loh. Ya. Nah terus gue ceritanya ke sebuah ruangan tertutup ber-AC. Gue ke situ karena gue ini WA temen gue tanya, bro ada kopi nggak gitu, kopi saset. Gue ngantuk banget kala itu. Nah terus akhirnya gue ke ruangan itu, gue buka, terus gue bilang, kok sepi banget, cuman ada satu orang si temen gue. Gue tanya sama dia, yang lain pada kemana? Terus kata temen gue, oh pada dipulangin dan itu soalnya ada yang kena COVID di sini, segitu kan. Terus kan gue bilang kayak, serius lu? Terus kenapa lo nggak balik? Gue bilang, gue males, lagi pula orang yang kena COVID-nya udah pulang kok, udah nggak boleh masuk katanya. Oh gitu. Kata dia gini, ya udah dan gue temenin gue aja nih. Lu ambil keripik tuh, sama lu bikin kopi di sini. Akhirnya gue makan keripik sama ngopi bareng di situ. Terus? Besoknya gue sama dia kena dong. Kayak anjir. Besoknya itu maksudnya kayak lo ngerasa apa? Gue pertama tuh gue demam. Oh, oke. Gue demam terus. Ya kan gue nggak tahu ya ini demam gara-gara apa sih, cuman ya endingnya kelihatan dia kayak yang mulai batuk-batuk. Lucu deh. Kalau diceritain kan kayak orang-orang tuh lu kena di mana gitu kan, kayak aduh gue lupa atau gue nggak tahu. Kalau gue tuh gara-gara ngopi sama makan keripik. Itu goblok banget sih. Itu tolol banget parah. Tapi berarti emang ruangannya nggak disterilin gitu, belum sempat, terus lu aja kayak oh ya udahlah gitu. Gue nggak tahu sih, soalnya gue salah seorang yang sangat taat protokol kesehatan sih. Cuman kalau itu gue nggak tahu kenapa, kayak yang mungkin asik kali ya ngobrol sama temen kan di ruangan sepi, cabut dari kerjaan. Iya. Aduh, pokoknya marah. Terus lu berapa lama itu recovery-nya? Gue sebulan. Enggak. Gue tuh dinyatakan negatif 10 hari. Tapi gue dikasih libur sampai sebulan. Dan kantor gue baik banget sih, itu gaji gue full. Itu kenanya di sana sih ya. Iya, makanya gue sebagai masih. Satu. Yang pertama kali kena selamat kan? Kenapa? Yang pertama kali kena itu, yang bikin orang pada dipulangin, dia gimana kabarnya? Selamat aja, sehat. Alhamdulillah. Tapi ini kan bukan obrolan kita malam ini ya. Jadi ini juga belum dibuka. Jadi selamat malam dia Alia. Selamat malam. Sangat ini ya, sangat spontan ya. Kita ngobrolin vaksin. Kalau lo, apa yang paling lo nggak suka sama situasi pandemi? Pertama pasti nggak bisa jalan-jalan ya. Parah sih. Parah. Kerasa banget. Tapi lo orangnya jalan-jalan banget tapi. Sejak gue kerja, gue tuh nyisihin uang untuk gue liburan. Kalau nggak sendiri sama teman gitu. Jadi. Iya pasti kalau nggak sendiri sama temen lah, gimana sih? Nggak, maksud gue nggak sama keluarga. Oh siap. Kan biasanya kalau kita waktu masih sekolah atau masih kuliah, liburannya seringnya sama keluarga kan. Terus gue kayak gitu. Cuma sejak gue kerja, gue nyisihin uang untuk kalau nggak sendiri, ya sama teman. Nah, kan gue baru mulai kerja tahun 2018. Sama gue juga. Jadi gue punyanya 2018, 2019 doang. 2020. Yes, gue naik gaji. Waktu itu kan gue inilah ya. Waktu itu ada promosi. Kegocek sama COVID. Gocek anjir bahasanya. Coba plan yang ke cancel liburan kemana aja? Liburan ke cancel, gue sempet planning ke beberapa tempat sih. Waktu itu sempet ada pengen ke luar negeri tuh, sempet pengen ke Vietnam. Gila.
Gila. Terus? Karena gue planningnya awal tahun, terus kayak kita ini aja tengah-tengah tahun, jadi kita ada waktu buat nabung. Ada mahal kan. Ngide lagi. Padahal kalau Indonesia bisa kayak Vietnam, kita bisa. Gue tuh bisa loh kayak kesana. Vietnam udah nggak pakai masker loh orang-orang. Terus habis itu kalau di Indonesia, gue tuh sempat pengen ke Baluran. Menarik sih. Menarik banget. Destinasi lo menarik nih. Iya. Betulnya kenapa Vietnam? Vietnam, karena gue sama teman-teman gue pengen backpacking aja sih. Terus sebenarnya kita plannya Thailand. Terus gue bilang Thailand mainstream. Padahal gue belum pernah. Lagi-lagi ngide. Gaya dulu. Iya boleh. Terus? Mainstream banget. Kayaknya asik kita ke negara-negara yang less travel gitu. Terus awalnya Kamboja. Gue sama teman-teman gue kita punya teman orang Kamboja 1 orang. Dia nasi blogger gitu lah. Yang kedua penasaran nih pengen liat Pol Pot gue. Susah kalau Kamboja. Ini Vietnamnya sih. Akhirnya kita jangan Vietnam. Tapi sebenarnya keep in mind. Mungkin gak sih kita tuh kayak jalan darat atau mungkin cari flight murah ke beberapa negara di pulau itu kayak Indochina gitu. Gila. Jadi kayak apa misalnya kita rada mundurin dikit ya liburannya supaya kita ada waktu buat nabung kayak gitu. Atau enggak ya di Indonesia kita ke tadi ya misalkan berangkat naik pesawat ke Surabaya, dari Surabaya ke Banyuwangi ke Bali misalnya kayak gitu-gitulah. Tapi kalau gue dengar dari planner sih kayak yang itu kan butuh berhari-hari ya. Kayak maksudnya ya itu nggak bisa cepet. Apalagi kan kayak travelan sambil emang jalan-jalan kayak gitu ya butuh waktu buat nikmatin tempatnya kan. Nah emangnya kantor lu tuh sangat mengizinkan lu cuti gitu. Kalau waktu itu kan gue di kantor yang lama. Apa difference between them? Sebenarnya kalau kantor yang sekarang juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau kantor yang lama itu gue kan bukan klien. Gue itu nggak punya klien. Semua orang yang gue ajak ngomong itu adalah internal perusahaan gue sendiri kan. Betul. Tapi kalau misalkan sekarang mereka semua adalah klien yang gue nggak bisa bikin mereka ngerti gitu kalau gue butuh liburan 2 minggu misalkan. Please 2 minggu tuh duit lo gila lu. 2 minggu tuh duit gue sebulan harus tetap achieve gitu. Gak bisa. Soalnya gue yang sekarang guanya yang mungkin gue dibolehin tapi guanya yang kayak nggak bisa sih, gue nggak mau ngambil 2 minggu. Nah lo udah kebayang kan sama kerjaan lo nggak akan numpuk gitu. Iya. Kalau kantor lama tuh mungkin karena gue nganggapnya gue udah lama juga ya di situ, jadi gue kayak ya udah seminggu gitu aja lah minta izin. Bos gue juga nggak ada di Indonesia, gue mikir apa itu. Tapi gue penasaran deh, ketika lo bilang lo suka jalan-jalan, lo pernah ke gunung nggak? Enggak, gue bukan tipe orang yang naik gunung. Oh lo nggak tertarik ya? Gue nggak tertarik sih, cuman gue kadang kalau gue ngeliat teman gue naik gunung, seru kali ya gitu. Tapi satu minta izinnya susah. Benar. Kedua, ya intinya begitulah. Satu. Kedua, intinya nyokap gue yang akan susah dimintain izin kalau gue mau naik gunung. Yang kedua adalah gue tuh orangnya nggak mau. Gue kayak pas gue pikir, tapi gue mesti bawa tas gue sendiri berat, semua baju gue ada di situ. Gue kayak nggak jadi deh, nggak usah. Kalau gue bisa ngasih insight sedikit ya naik gunung ya. Boleh. Gue waktu itu ke Ciremai, namanya Gunung Ciremai. Pernah denger gak? Tahu Gunung Ciremai. Gunung Ciremai itu paling tinggi kan di Jawa Barat. Terus out of nowhere gue kayak yang anak teman-teman gue ngajakin, ayo naik gunung lu, naik Ciremai gitu loh. Terus kayak yang the power of friendship kan, kayak ayo. Terus? Singkat cerita, gue bermalam lah ada 9 pos kalau nggak salah. Gue bermalam di pos 5. Terus gue tuh mau muncak dari pos 5 ke pos 9 itu jam 1 malam, 1 pagi.
pas pertama kali gue keluar tuh kayak langsung ada babi hutan. Lu kebayang gak sih? Lu gelap-gelap. Lu ketemu babi hutan yang gede itu kayak anak sapi. Anak sapi tuh gede banget. Terus ini bukan babi ngepet kan tapi. Oh, babi ngepet mah kebanggaan Depok punya. terus. Gue senterin tuh matanya merah nih. Kayak serem banget gak sih? Kayak kalau dia tiba-tiba nyeruduk lu. Nah, terus intinya babi itu berlalu lah. Sambil kita habis lihat-lihatan 2 menit tanpa gerak gitu. Takut. Terus kita puncak jam 1:30 mungkin. Kebagi dua rombongan. Rombongan depan sama rombongan belakang. Rombongan belakang tuh yang pada kecapean gitu, kebayang gak lo? Terus kehabisan napas gitu. Iya. Nah gue paling belakang nih. Gue diantara semua orang tuh gue paling belakang. Ada satu momen di mana rombongan gue pada istirahat, terus gue nyenterin sekeliling gue. Dan itu tuh pemandangannya tuh kayak yang gelap gulita banget, kebayang gak lo? Iya, itu jam berapa? 1:30 malam. Anjir. Itu lo emang lagi jadwal lo jalan? Iya lagi nggak tahu sih, gue ditugasin di yang paling belakang aja, jadi gue nurut aja. Ya oke. Terus gue senterin sekeliling gue, terus kayak yang gelap banget gulita. Di satu titik gue mikir kayak anjing, gue hilang nih gue. Sumpah geri banget. Naik gunung tuh emang geri banget. Cuman ya kalau view udah di puncaknya emang wow sih. Bagus banget. Lu berapa lama tuh daki? Ciremai kan tinggi banget dan pasti kompleks ya perjalanannya. Ciremai itu sehari sih. Maksudnya nggak sehari, kayak itu ditambah istirahat gitu. Paling sebentar gue hitung dulu. 6 tambah 2 8 jam ya? Iya 8 jam dari awal ke ujung. Oh. Lo nggak tertarik di, padahal seru lo. Seru sih, gue feel hilangnya gitu, lo nggak mau ngerasain. Gue udah beberapa kali kayak kali ya, gue nanya teman gue yang sering naik gunung atau segala macem sebelum COVID. Kalau setelah COVID gue jalan ke biasa aja, nggak naik gunung aja yang gue udah familiar. Gue juga pikir-pikir dulu apalagi naik gunung yang gue belum familiar. Tapi itu sih poin satu gue, izin dari nyokap. Itu sih yang so far menurut gue kalau gue belum tertarik banget, kayaknya susah deh nge-convince dia. Cuman kalau misalkan teman dekat gue yang dia udah kenal gitu ya, terus habis itu dia ngajak, mungkin bisa sih. Atau dia kalau misalkan dia tahu tempatnya misalkan. Karena nyokap gue juga waktu dia masih muda, dia kadang-kadang naik gunung juga. Oh alah. Dan gue kebayang sih nyokap lo pasti ya kebayang itu kayak yang gue hilang nih. Out of nowhere. Tahu. Iya. Dan dia pas dia udah tua, maksud gue dia udah jadi ibu-ibu ya. Dan gue udah gede juga. Dia tuh sempat naik gunung. Terus habis itu, tapi nggak tinggi. Gue lupa gunung apa. Terus dia terakhir itu tuh kayak ada spiritual supernatural experience gitu loh. Oh itu horor sih. Itu horor dan kayak dia hampir ngikutin apa si tanda itu. Jadi gue kayak oke, kalau gue minta izin, ntar dia nanya jangan sampai kamu. Nah, gue males gitu-gitunya, jadi kayak sampai sekarang gue nggak pernah minta izin. Lu inget ini nggak? Gue nggak tahu sih lu udah apa belum. Brave pernah nonton nggak? Apa? Brave, oh tahu yang Disney kan? Iya, yang itu kan si siapa ceweknya? Merida. Si Merida kan kayak di tengah hutan dia nemu tanda api biru. Iya. Nah itu tuh kalau lo gelap, terus lo menemukan sebuah tanda kayak lagi apa nih? Nah cuman semoga aja semasa kita hidup kita bisa menjelajah ini sih. Menjelajah ya apa yang ada di dunia gitu. Betul. Gue paling the closest naik gunung yang gue pernah itu Bromo. Enggak. Lu Bromo pernah sampai atas?
Sampai atas. Anjir, itu tangga itu nggak habis-habis anjir. Itu sampai atas tapi, dan itu gue sama nyokap. Oh gitu. Itu tempat wisata yang lo nggak perlu skill naik gunung gitu loh. Jadi gue nggak nge-count itu. Bromo sih ini ya, skillnya naik tangga. Iya benar. Lo nggak perlu skill navigasi, ini jelas-jelas kalau semua orang nggak satu spot yang sama. Tapi Bromo keren sih. Itu lo kapan ke Bromo? Tunggu bentar, gue sekarang 8 tahun yang lalu ya. Gue naik ke sana itu ulang tahun ke-17. Wow. Dan itu ke Bromo? Gue ke Bromo. Jadi, itu kan, gue kan ulang tahun itu bulan Juni. Jadi, tengah-tengah waktu. Lo belum 25 nih sekarang nih? Belum. Sorry ya. Sorry, gue ngitungnya ngepasin 25, karena tinggal 1 bulan lagi. Iya bener, 3 bulan lagi. Jadi, ya liburan lah. Jadi, nyokap gue juga lagi libur, adik gue lagi libur, bokap gue lagi libur. Ya kita jalan-jalan, pas tanggal pasin di ulang tahun gue. Wih, sekali lagi tuh ngide lagi ya? Ya, itu ngide. Cuma kita sekeluarga emang ngide. Terus anaknya ngide, ketemu temen-temen yang ngide juga. BTW, lo berapa bersaudara sih? 2. Gue anak pertama. Punya adik cewek. I see. Ini sebenarnya out of tower sih, tapi MBTI lo apa? Coba menurut lo apa? Gue suruh nebak lagi. 16 tuh tebakannya sulit sih, 16. Nah, atau kita mulai dari yang huruf pertama ya. Boleh. Oke ya, kalau lo tuh E. Ya, jelas lah ya. Kayaknya tuh kepaker banget ya. Gak tahu. Gue baru pertama kali nih nebak per huruf nih. Lo E, terus lo N. N, gue N. Betul. Nah, yang ketiga nih menurut gue agak sulit nih. Gue ragu sih ya, tapi lo F. Oke. Salah. Gue T. Betul kan? NT terakhirnya lo J. Enggak, gue P. Shit man, 50-50. Oh gitu. Karena gue ngide dan gue execute-nya bisa cepat kalau gue ngide. Spontan, gue orangnya spontan. Tapi menurut lo MBTI itu akurat gak sih? Enggak. Oh gitu ya? Enggak, gue enggak akurat karena itu bisa berubah-ubah sih. Jadi tergantung lo mau pakai informasi itu untuk apa. Tapi untuk ngejudge seluruh personality orang itu sih gue nggak akan pakai MBTI. Apa dong? Zodiak. Nah personality itu kan kayak lo bisa ngelihat itu di banyak situasi kan sebenarnya konteksnya gitu. Nah kalau di psikologi lo tuh di encourage untuk ngelihat dari konteks yang berbeda-beda. Gitu. Keren. Ini anak psikologi banget ya? Karena di kuliah tuh di kampus gue MBTI tuh kayak lu percaya MBTI gitu. Iya, pasti ya itu jadi perdebatan pasti apalagi itu kan emang lingkungan lo. Iya benar. At least paling nggak dosen ya. Kalau mau mahasiswa ya itu buat seru-seruan aja lah. Iya betul. Tapi kalau dosen yang lebih serius ya mereka suka ngomong gitu. Nah kalau misalnya di konteks kerjaan, gue paling familiar sama kayak kerjaan lah ya. Itu tuh ada beberapa jenis juga kalau ngelihat personality, misalkan namanya Ocean ada. Jadi tuh open, jadi mereka tuh kayak MBTI tapi ada 5 komponennya. OCEAN. Gue pernah kayak itu ya? Kenapa? Gue pernah nggak ya ambil tes itu ya? Gue lupa deh. Ocean itu yang gimana ya? Ocean itu tesnya ada banyak dan ada kayak itemnya tuh soalnya tuh kayak ada 150 atau 300 pertanyaan gitu. AB bukan? Kenapa? AB bukan? AB maksudnya? Ya maksudnya kita enggak ya? Enggak. Ini yang kayak strongly disagree. Agree. Oh, I see. Ya. Kayaknya pernah sih. Ada 5 atau 6. Terus 6 kalau nggak salah. Dan mungkin kalau lu mau nyari di Google tuh namanya IPIP-NEO. IPIP-NEO. Menarik. Nah, outputnya itu ada 5. Ocean. Jadi O itu openness. C itu conscientiousness. Kayak seberapa lu ownership lu terhadap tugas lu tuh gimana sih gitu contohnya.
Terus. E itu extraversion, A itu adventurousness, yaudah self-explanatory, N itu neuroticism. Jadi gimana lo menghadapi anxiety lo terhadap tugas, terhadap deadline. Kalau si Ocean ini dia memang lebih orientasinya lebih ke tugas atau pekerjaan begitu. Iya, biasanya konteksnya pekerjaan. Tapi yang paling yang paling bikin gue penasaran adalah, gue sih kita kan ngobrol kayaknya berdua kali ya. Sama malam ini. Iya. Sama malam ini kan, benar kan? Belum story doang ya. Cuman yang bikin gue penasaran adalah bagaimana pertemuan lo dengan psikologi dan maksud gue apakah lo dari SMA kayak atau dari SMP kayak gue pengen deh gitu loh, atau itu emang out of nowhere tiba-tiba kayak psiko gitu. Enggak sih. Mungkin ada gitunya ya. Karena gue jadi tuh pengennya komunikasi, cuy. Oke. Sama sih gue juga. Kita anak ekstrovert tuh emang gitu sih. Oh ya, gue lupa nanya. Lo apa ini ya BTI-nya? Tebak dong, enak aja. Kan udah dibocorin tuh ya. Oke. Terus. Berarti terus habis itu yang kedua menurut gue biasanya ini nggak ada dasarnya sih. Ini teman gue doang. Biasanya anak teknik tuh F. F. Oh enggak, gue N. Oh N, oke. Alright. Terus T sama F itu menurut gue F. NF ya. Oke, F. Terus lo itu J. Terus ujungnya gue T apaan nih? Menurut gue lo T apa A ya? Gue kurang data sih untuk ngajak gitu. Tapi mungkin menurut gue A. Iya, gue NFJA. Gila keren banget. Keren banget. Lo udah qualified banget, Jur. Ya, berarti bener ya NFJA ya? NFJA gue, protagonis asertif. Oke, nice guys. Kalau gue masuk psikologi tuh, awalnya gue pengen masuk komunikasi, terus gue agak lupa kenapa kayaknya gue tuh emang dibilang sama orang-orang sekitar gue, coba deh lo pikirin lagi selain komunikasi. In case nggak masuk, lo pengen apa lagi gitu. By the way, lo IPA atau IPS? IPS. I see. Terus? Gue IPS. FYI nilai fisika gue tuh 3, 5. Gue gak pernah di atas 7, coy. Jadi jelas gue gak bakal bisa survive. Itu prestasi tau? Prestasi kalau skalanya dibalik. Maksud gue itu prestasi kalau emang bukan itu jalan lo gitu loh. Iya, benar-benar. Tapi gue juga senangnya justru, tapi gue belajar IPS tuh senang banget, jadi ya bagus lah ya. Kalau ini ya anak sas sejati ya? Iya, gue anak sas sejati. Gue suka banget sejarah, gue suka banget sosiologi, walaupun ya gitu dah, gurunya kan suka. Anyway, gak usah ngomongin gue. Oke. Ya udah. Nah, intinya gue diminta untuk coba deh lo pikirin gitu. Terus gue pikir, bener juga ya, gimana kalau gue gak masuk komunikasi. Tapi gue tetap milih pilihan pertama tuh komunikasi. Awalnya bahkan gue gak UI, gue awalnya pilihnya bahkan UNER. Jadi gue pengen ngekos, pokoknya gue pengen jauh dari rumah. Gitu ya? Iya, gak keterima pertama. Orang tua gue bilang, udah gak usah coba UNER, inilah, kamu coba yang dekat rumah aja atau paling jauh Bandung. Terus kayak oke gitu. Akhirnya gue pilih salah satu UNPAD. Tapi tetap yang pertama untuk komunikasi tapi UI karena kemungkinan kan kalau sekolah di Jakarta kemungkinan keterimanya di universitas yang ada di Jakarta juga kan. Iya. Gue pilihnya salah satu komunikasi UI. Terus kedua tuh psikologi. Baru yang ketiga humas UNPAD gitu. Terus? Nah, terus yang
psikologinya kenapa ada di situ, karena gue mencoba narrow down semua pilihan-pilihan gue, dan kayaknya yang masih bisa gue tolerir ilmunya untuk gue pelajarin, gue masih ada interest, itu tuh kayak komunikasi jelas lah ya, itu sekarang itu psikologi gitu. Dulu gue pernah ada keinginan untuk ke sana, tapi itu udah kayak masih SMP lah, jadi gue lupain. Terus setelah gue pikir, oke lah, bisa lah nih gue masuk psikologi, gue juga ngerti lah kerjanya kira-kira ngapain, belajarnya apa. Menurut gue tuh lebih mudah dimahami untuk gue mencerna dibanding jurusan-jurusan lain yang gue juga sebenarnya minat gitu, tapi gue kayak nggak bisa menjelaskan, meyakinkan psikologi gitu. Kalau ke orang tua gue, ke guru gue, karena ibaratnya gue di challenge gitu loh, kenapa pilih psikologi, kenapa pilih HI, kenapa pilih Ilpol gitu. Terus gue paling yakin, kayak gue paling yakin tuh sama psikologi sama komunikasi. Jadi kayak, oh ya gue pilih psikologi aja. Terus habis itu keterimanya sih kok. Tapi sampai saat ini lu terdengar J sih. Lu lebih terdengar judging sih. Lu nggak spontan. Kalau di sini ya. Iya. Ya mungkin karena waktu itu high stake ya. Iya sih. Jadi gue ya udahlah, gue pilih psikologi aja gitu. Tapi sih dalam pembicaraan kita, terus gue mencoba mengenal lu terdengar nyaman sih sama Siko. After some time justru gue nggak nyesel sama sekali sih pilihnya Siko sebagai salah satu opsi gue, karena gue belajar hal-hal yang personally buat gue ngerasa gue jadi lebih baik. Jadi ya mungkin itu ya kenapa gue kedengaran nyaman. Coba gue mikir, apakah teknik mesin merasa membuat gue lebih baik? Tidak sih ya, tidak. Mungkin lo membuat mesin jadi lebih baik ya. Teknik mesin mungkin membuat gue bertemu dengan pekerjaan, dan pekerjaan mempertemukan gue dengan gaji. Itu membuat saya senang. Ya karena mungkin gue bisa ngelihat bedanya gue sebelum kuliah sama setelah kuliah. Ya tentunya di situ ada variabel usia, kedewasaan gitu. Anjir. Tapi berubahnya tuh juga karena gue belajar gitu. Ya bagus lah. Sekarang juga gak nyambung-nyambung amat sih jurusan gue. Lu sekarang apa main concernnya kerjaan lo? Gue tuh kan kerja di sebenarnya perusahaan yang targetnya tuh sales kan. Oke. Jadi gue tuh sebenarnya jatuhnya bukan HR banget. Gue tuh sales person sebenarnya. Gitu. Jadi ya betul ada skill-skill kayak doing interview segala macem. Yeah. Tapi itu kan sebenarnya hal yang bisa dipelajarin kan, dan teman-teman gue juga nggak semuanya datang dari background psikologi gitu. Jadi sebenarnya nyambung banget juga enggak, tapi ilmu yang gue pelajarin ya buat diri gue sendiri aja gitu. Iya, tapi ada duitnya kan? Ada duitnya alhamdulillah. Kamu bapak juga ya, bapak kerja ketemu gaji ya alhamdulillah. Iya, saya emang kerja, emang fokus saya gaji kok, sorry ya. Ya sama gue juga begitulah kira-kira. Tapi ini ada yang menarik nih. Tapi menurut lo pribadi, bukan haluan sih, turning point terbesar dalam hidup lo itu terjadi di masa kuliah berarti? Apa di masa pendidikan yang lain? Wah, kalau turning point apa nih turning point-nya? Kayaknya setiap kayak ada beberapa lah poin-poin yang bikin gue berubah untuk aspek yang berbeda ya. The biggest sih, gue sih, maksudnya kayak ketika lo sadar tuh kayak, oh anjir gue tuh berubah banget di masa ini gitu. Oh iya jelas sih kalau kuliah, karena gue juga nggak cuma ngelihat kayak gue refleksi, tapi gue juga dengar dari orang, terutama keluarga gue, gitu. Gue punya beberapa hal yang jadi kekurangan utama lah, yang kayaknya lo 24/7 sama gue, 24/7 siap. Lo bakal nggak suka lah hal-hal itu yang lo temuin di gue. Nah, menurut keluarga gue sejak gue kuliah itu tuh berkurang jauh hal-hal itu gitu. Contohnya misalkan satu kekurangan gue tuh adalah gue sangat-sangat amat nggak sabaran itu sampai bisa kok gitu sih, kok gitu aja nggak bisa. Sampai balikin meja makan ya?
Oh iya, enggak. Terus? Makanya dibantek ke lantai. Iya, makanya kan. KFC. Apa namanya? Misalkan gitu ya, nggak tahu. Kamu kayak gitu nggak bisa, lama banget, blablabla gitu. Hal-hal yang ya candid yang cuma bisa gue sampein di orang-orang terdekat gue. Nah, itu tuh udah berkurang frekuensinya sejak gue masuk psikologi. Jadi lebih bisa berempati. Ya, skill-skill dasar ya. Skill dasar yang harus gue pelajari sejak awal gitu. Iya. Kayak apa namanya? Kayak ketika lo berkuliah tuh kayak misalkan dosen kayak dia sabar. Sabar ya. Sabar. Santai aja. Yang lebih ngubah tuh mata pelajarannya, mata kuliahnya atau organisasinya. Wah, itu kayaknya susah dilepasin sih antara dua hal itu. Oh gitu ya? Terkait ya? Terkait menurut gue. Karena sebenarnya gue gak pernah mikir. Itu good question. Kenapa ya? Gak pernah mikir? Mungkin dua-duanya ya. Karena di tugas kuliah gue tuh sering dapat tugas refleksi diri. Wow, keren sih. Jadi kayak misalkan ada nih gue gak lupa mata kuliahnya apa. Pokoknya intinya gue harus menganalisis masa kecil gue. Wow. Gitu. Pakai teori. Keren banget. Kalau nggak salah tuh mata kuliahnya berhubungan sama psikologi anak ya. Jadi gue gak lupa lah apa tentang teori apa. Pokoknya dia ada tugas gitu, refleksi diri gitu. Terus apa namanya contoh-contoh teorinya itu kan pasti relate sama kita kan. Iya. Yeah. Gitu. Dan misalkan teori perkembangan aja. Jadi kita kan belajar manusia itu proses berkembangnya kayak gimana sih. Terus kalau misalkan di bagian umur itu lagi pas sama kita, pasti kan dosennya ngasih contoh yang relate gitu kan. Ya gue jadi lebih ngerti, oh ternyata gue tuh begini karena alasannya tuh karena ini biasanya gitu. Kenapa sih anak kuliah tuh sering banget ganti-ganti pacar misalkan. Karena emang lagi stage-nya, dia tuh lagi discover dirinya melalui pasangan gitu, melalui love relationship kayak gitu-gitu. Seru banget. Gue jadi punya pertanyaan deh. Gue jadi kayak cerita ke psikolog gitu. Gimana ya? Gue ngerasa kehidupan gue setelah kuliah tuh drastis banget. Drastis banget kayak? Pertama, iya drastis banget dalam hal pertama gue kerja di Bandung, terus maksud gue tuh udah kebayang sih ini tuh saling terkait gitu loh. Terus gue kan social needs-nya tuh kan ini banget ya, kayak apa ya? Kayak butuh banget gitu loh. Nah, sedangkan di Bandung tuh gue ini banget sih, kayak yang kerja pulang di kosan gitu. Terus kayak gue tuh craving gitu buat kayak gue butuh banget kebutuhan sosial gue terpenuhi gitu. Nah, kalau lu bisa cerita sebenarnya kalau kita bicarain fase umur 25 atau quarter life crisis tuh kayak apa sih sebenarnya? Wow, pertanyaan yang saya juga belum tahu jawabannya. tapi menurut gue lu secara teoretikal lu pasti punya beberapa insight sih. Iya. Pun lu baru 24 tahun ya? Iya, gue belum genit 25. Iya, betul, terus. Lu udah lewat kan? Gue Januari. Iya, gue selisih 4 hari sama Gilang. Gilang kakak tertua gue. Oh, lu selisih 4 hari. Lo berarti 23. Atau 31? 31 gue. Oh, 31. Oke. Kenapa ya quarter life crisis? 25 itu lo kalau seingat gue ya, sebenarnya teori perkembangan tuh ada banyak orang yang bikin, dan cara manusia berkembang tuh menurut masing-masing yang ahli itu beda. Tapi biasanya yang dipakai itu adalah namanya teorinya Erikson. Gitu. Oke. Si Erik Erikson ini. Shout out buat Erikson. Pak Erikson bukan HP ya, bukan Sony Ericsson. Shout out juga buat Sony Ericsson. Betul. Terus ya si Pak Erikson ini tuh bikin teori perkembangan yang
intinya setiap stage perkembangan itu kita punya kebutuhan gitu. Oke. Nah, ketika kita kuliah sebenarnya kita masuk ke area di mana kita memang craving for relationship gitu-gitu. Cuman gimana kita menghadapi relationship itu tuh beda juga antara kita menghadapi jadi dewasa itu ada yang dewasa kita baru mulai, dewasa muda kita masih kuliah, tapi ada juga yang dewasa yang udah lebih stable, itu namanya dewasa media. Nah, sebenarnya ketika di posisi dewasa ini ya kita punya kebutuhan relationship itu dan segala macam. So mungkin kebutuhan untuk kita berinteraksi itu ada di situ ya, not necessarily kebutuhan interaksi untuk pasangan romantis, tapi juga yang community gitu dan segala macamnya. Karena kita mulai bikin identitas diri kita sendiri kan, beda dengan komunitas kita yang sebelumnya yang kita masih nyari-nyari ketika kita remaja atau mungkin yang masih didefinisikan oleh keluarga atau orang sekitar kita ketika kita masih kecil. Nah, terus habis itu, tapi ketika kita udah mulai lewat dari area dewasa muda itu, yang mana 24-25 ini kita udah mulai masuk ke tahap dewasa yang selanjutnya. 25 aja sih, lo gak usah dimasuk-masukin, lo kan 24, 25 aja. Oke. Oke, siap. Kayak seakan-akan ketika lo 25 tuh ini ya, kayak ketika lo 25 kayak blur gitu loh, kayak patah banget tuh. Lanjut. Oh gitu. Gue nggak tahu sih, belum tahu gue. Seru banget. Terus. Aduh, kepala gue. Gue baru kepala gue kena dinding, sorry ya. Terus ketika kita masuk ke dewasa media itu, yang mana di usia ya 25 ini itu bikin perubahannya tuh ya masa adjustment aja. Sebenarnya mungkin hampir sama kayak ketika kita dari remaja ke dewasa muda gitu. Cuman mungkin nggak kerasa karena dari remaja ke dewasa muda kita memang secara misalkan kayak kuliah semua orang ya dari SMA ya memang pindah ke kuliah. Jadi lo melalui perubahan itu bareng gitu loh dengan angkatan gitu. Tapi kalau misalkan ketika lo 25 teman lo dan lo ada di tahap atau poin yang beda-beda juga kan, kayak gue belum nikah tapi teman gue udah punya anak, atau misalkan gue baru aja putus tapi teman gue udah punya anak kedua gitu. Jadi dari sisi relationship kita ada di poin yang beda. Kerjaan ada yang orang baru lulus kuliah, misalkan teman gue tapi gue udah kerja 2 tahun 3 tahun. Terus nanti dia mikirnya kayak gimana. Jadi ngebandingin tuh jadi kompleks gitu dibanding dengan kita waktu dulu ketika transisi sebelumnya, karena semua orang ya kira-kira melalui transisi yang sama. Mungkin itu sih yang bikin jadi. Gue takut lupa deh. Perihal ngebandingin ya. BTW lo sosmed semua aktif? Lumayan lah. Gue seringnya pakai Instagram, Twitter. Iyalah, Twitter gue udah melihat kok pergerakan lo gimana. Apa namanya? Instagram gue tuh ya FYI, story tuh semua story orang itu gue mute semuanya. Kayak followers gue tuh ada mungkin sekitar 900 ya. 900 orang tuh gue mute satu. Asli. Gila. Sorry. Lo nge-mute story followers lo atau following lo? Oh iya bener, following gue. Oke. Itu gue mute semuanya. Pertama itu kan effort banget ya. Iya. Tapi yang kedua, gue merasa hidup gue lebih tenang sih. Oke. Apa yang lo rasain pas lo ngeliat story temen lo? Gitu misalkan. BTW sebenarnya gue tuh orang yang sangat aktif di sosial media gue. Cuman gue rasa pembanding gue tuh merasa kayak yang anjir gitu loh. Bukan ketika orang lagi seneng-seneng, bukan ketika orang misalkan share momen hampers lah misalkan. Cuman yang gue paling gak tahan tuh ketika misalkan temen gue lagi kumpul sama segerombolan teman-teman yang lain, tapi gue gak ada di situ.
Oh, oke. Gue tuh emang orangnya tuh apa ya, sangat ya gue suka rame gitu. Kalau lo lihat post-post Instagram gue pasti kayak gue nggak pernah, gue jarang banget nge-share foto sendiri gitu, pasti kayak yang rame aja gitu. Gitu sih kalau gue. Iya. Mungkin karena yang lo bilang tadi ya, lo di Bandung tuh beda banget lah ininya, apa namanya, rutinitasnya. Jadi lo emang craving, terus apa yang lo pengenin tuh, anjir, gue gak dapet gitu. Itu dia, parah sih. Cuman gue bisa membayangkan sih dari apa yang lo kutip dari Pak Sony Ericsson. Terus tapi yang gue pengen tanya sama lo adalah, di titik ini, lu ngerasa lu kekurangan apa dalam hidup lo? Waduh,